Para calon haji yang sedang melakukan ibadah haji di Tanah Suci sudah memasuki fase puncak pada 4 Juni 2025 kemarin. Ribuan umat Islam Indonesia yang berkesempatan menunaikan rukun Islam kelima itu mulai bergerak ke Arafah. Sementara itu, di Sulawesi Selatan banyak juga orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Gunung Bawakaraeng yang ada di Kabupaten Goa, sebuah ritual yang kabarnya sudah terjadi secara turun-temurun. Bagi kalangan para spiritualis, Gunung Bawakaraeng memang memiliki aura mistis yang sangat kuat. Banyak penghuni gaib yang kadang muncul dalam rupa-rupa bentuk. Lantas, mengapa ada orang yang merasa naik haji saat ke Gunung Bawakaraeng? Apa saja makhluk halus yang menghuni gunung setinggi 2.883 meter di atas permukaan laut itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Fenomena Haji Gunung Bawakaraeng kembali menjadi perbincangan. Inilah ritual yang dipercaya oleh para pengikut tarekat tertentu yang percaya berhaji tidak selalu ke Tanah Suci. Tapi yang ganjil, waktu ibadah haji sama seperti haji di Mekah yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Mereka naik ke Gunung Bawakaraeng yang dianggap keramat, membawa sesaji untuk melakukan ritual-ritual mistis. Sudah terjadi sejak sangat lama, kepercayaan ini terus dijaga oleh mereka yang meyakininya. Sebenarnya kan memang banyak sekarang orang-orang yang datang ke sana naik haji. Jadi saya tidak membahas tentang oh ini agama Islam, oh ini dari satu kepercayaan. Tidak, kita nggak membahas itu. Tetapi saya hanya membahas ketika orang datang ke sana menunaikan ibadah haji. Kalau yang saya pikir mereka tidak menunaikan ibadah haji seperti kita di Arab, dan kita tidak di sini buat menganalisa itu benar atau tidak, ya. Kita nggak lihat dari sudut pandang benar atau tidak, tetapi dari sisi spiritual, dari sudut pandang saya seorang Madam Louis, sebenarnya mereka itu bukan menunaikan ibadah haji seperti kita ke Tanah Suci, Mas. Mereka menunaikan ibadah haji batin, ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin bertemu dengan Sang Halik. Jadi mereka ingin mendapatkan wahyu. Memang disebutnya naik haji, tapi tidak seperti yang terjadi di Tanah Suci Mekah. Karena sekedar kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka yakin dengan naik haji di Gunung Bawakaraeng ada kontak batin dengan Yang Maha Kuasa. Sugesti ini yang membuat para pengikut aliran ini merasa seperti sedang naik haji. Jadi ritual haji Bawakaraeng ini memang ada, dan memang masyarakat yang berada di lokasi tersebut ini mempercayai peninggalan sejarah dan peninggalan nenek moyang yang memang turun-temurun melakukan ritual tersebut. Jadi ini memang sebuah kepercayaan yang menjadikan sugesti yang kuat bahwa di lokasi tersebut ini memiliki kekuatan yang memang sangat dahsyat untuk mereka-mereka itu berdoa. Ya benar, yang saya lihat dan yang saya amati, ini kekuatan batin ritual tersebut ini, orang-orangnya ini mau mensucikan diri dan akan menjalankan kontak batin dengan Tuhannya, sebenarnya seperti itu. Heboh naik haji di Gunung Bawakaraeng memang lebih banyak cerita yang dilebih-lebihkan. Sebab yang sesungguhnya hanya tradisi turun-temurun yang tidak berhubungan dengan keagamaan. Dorongan kepercayaan yang kuat
ditambah ada tokoh yang menjadi panutan, membuat naik haji di Gunung Bawakaraeng selalu menjadi perbincangan di saat perayaan Idul Adha. Karena kepercayaan dan keyakinan yang sudah turun-temurun dan mereka merasakan selayaknya naik haji. Jadi dengan nasihat tokoh ulama atau tokoh masyarakat yang sangat dihargai, yang sangat dikagumi, dan tokoh tersebut ini memang punya daya linguih yang memiliki kemampuan di luar nalar. Nah, dari hal tersebut tentunya pengikut ataupun jamaah ini akan sangat kuat. Karena apa? Ada yang mendorong, ada yang menguatkan, dan ada yang memberikan arahan tersebut yang menjadikan semakin banyaknya jemaah atau semakin banyaknya masyarakat yang antusias ataupun meyakini hal tersebut. Dan ini yang saya lihat hampir 80% di lingkungan tersebut ini sangat kuat untuk mempercayai hal tersebut. Tapi benarkah Gunung Bawakaraeng memang keramat? Lalu makhluk halus apa saja yang sering mewujud saat orang naik gunung tersebut? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari pandangan spiritual, Gunung Bawakaraeng memang sakral, dikeramatkan sehingga sering menjadi tempat melakukan ritual. Konon, mereka yang naik ke Gunung Bawakaraeng bisa membawa tujuan-tujuan tertentu, mulai dari ritual mistis, mendapatkan ketenangan, hingga mencari pesugihan. Tapi keyakinan yang paling kuat ialah anggapan bahwa gunung keramat ini menjadi tempat mencari petunjuk. Itu yang membuat banyak ahli spiritual atau penggiat supranatural datang untuk menggelar ritual. Aku kan emang orang Sulawesi ya, jadi saya sih belum pernah langsung ke gunungnya, tapi kalau di sekitar lokasi gunung, dari cerita-cerita masyarakat setempat adalah beberapa tentang mistiknya kayak gitu. Sebenarnya Gunung Bawakaraeng ini dari zaman turun-temurun Mas, dipercaya memang adalah tempat turunnya wahyu bagi para paranormal, praktisi, dukun, peziarah, macam-macam lah. Pokoknya berbagai lokal wisdom dan keyakinan banyak ke sana untuk katanya berbicara dengan Tuhan, artinya untuk mendapatkan wahyu. Jadi kalau zaman dahulu kala Mas, kayak misalnya Musa mendapatkan wahyu di mana? Di Gunung Sinai. Nah, contoh kalau di Sumatera mungkin ke Pusuk Buhit, kalau di Jawa mungkin ke Gunung Tidar. Waktu-waktu tertentu itu adalah namanya waktu-waktu suci. Jadi waktu-waktu suci itu sebenarnya pada waktu-waktu suci itu gunungnya itu nggak kelihatan Mas. Jadi dia kayak seperti tertutup kabut ya. Itu si gunung ini masuk ke dimensi yang manusia biasa nggak bisa lihat. Dan menurut mata batin saya sebenarnya di sana ini bukan hanya orang mencari wahyu atau pengen berbicara dengan Tuhan. Ada satu sosok spirit yang udah sangat tua, dan ini spirit ini tidak meninggal Mas. Kalau yang saya rasa dia tidak meninggal, tetapi spirit ini adalah satu sosok tua yang sudah hidup ribuan tahun, melebihi ratusan tahun. Portal gaib yang disebut Madam Louise juga diakuai oleh Ki Candan Langit. Malah bukan cuma portal gaib, karena di sana ada kerajaan gaib yang dihuni makhluk-makhluk halus berbagai karakter. Orang-orang yang tersesat saat naik Gunung Bawakaraeng biasanya masuk ke kerajaan gaib sehingga sulit dicari. Mereka akan menjadi rakyat di kerajaan tersebut selamanya, atau jika ada yang berhasil keluar dari dimensi misteri ini akan tetap celaka. Di sebuah tempat manapun tentunya ada yang bau resut,
ataupun ada yang menguasai. Apalagi di lokasi gunung tersebut, pastinya ada sebuah dimensi gaib ataupun kerajaan gaib. Dan kerajaan gaib ini meliputi banyak hal, ada yang negatif, ada yang positif. Dan saya melihat memang di situ ada yang menguasai dan sosok-sosok tersebut ini ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang memang melindungi manusia ketika menjamak ke situ. Adapun makhluk yang memang mengganggu. Nah, di sini ada beberapa unsur ketika manusia tersebut atau orang yang melakukan perjalanan spiritual ataupun hanya sekedar singgah ke sana. Di situ keniatan. Ketika keniatannya baik, pasti yang bawa rekso, yang menguasai tempat di situ tentunya akan menghargai pula. Dan kebalikannya, ketika manusia yang memang menjamak ke situ itu tidak sopan dan ada unsurnya tidak baik, tentunya akan diganggu dengan makhluk yang jelek di situ, makhluk yang jahat, bahkan akan melukai atau menyakiti secara dimensi lain. Masuk ke dimensi tak terlihat di Gunung Bawah Karaeng memang bisa sangat berbahaya karena bisa tersesat ke kerajaan gaib, atau jika bisa keluar dari kerajaan gaib tersebut akan kembali ke alam nyata dengan pemikiran yang sudah berbeda. Biasanya akan terganggu jiwanya. Sementara itu, para pendaki Gunung Bawah Karaeng yang tidak tersesat ke alam gaib bakal ditemui sosok-sosok misterius. Sosok ini berasal dari kerajaan gaib yang datang untuk mengganggu. Dalam mata batin saya, ini memang ada berbagai wujud yang muncul di lokasi tersebut. Terutama di pos 3 ini memang sering muncul terbilang hantu noni-noni. Ini sebenarnya sosok pria, sosok putri yang memang di situ sering mewujudkan seperti noni-noni. Ya, ini saya benarkan karena banyak orang yang melintasi tersebut atau pendaki yang melewati di jalan tersebut, di pos tersebut, ini memang sering diwujudkan hal tersebut, sering dinampakin sosok tersebut. Nah, ini memang tidak semuanya, tapi sosok noni-noni tersebut ini memang bentuk dari makhluk yang menguasai di lokasi tersebut. Nah, yang saya jelaskan, ketika orang-orang yang menjalankan ritual ataupun hanya sekedar mendaki, ini pastinya akan berbeda. Jadi di situ bisa diwujudkan, bahkan wujud tersebut tidak nampak sekali. Nah, ini tergantung apes atau sialnya. Jadi ketika mereka yang diwujudkannya, ya berarti dia juga apes juga. Tapi benarkah selain heboh naik haji di Gunung Bawah Karaeng, di Goa Saparwadi Tasikmalaya juga ada pintu menuju Mekah? Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.